Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta membaca sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi obat bagi orang-orang yang merindukan dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Karenanya salah satu ulama Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan maulid ini adalah karomah, bisa menjadi senjata bagi kita yang hidup di akhir zaman, yang tidak hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Menyebut nama Nabi Muhammad itu bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad sebagai obat. Sebagaimana beliau Habib Ali Habsyi juga mengatakan, maridtu baka nadzikru Qur'an li'illati. Kalau saya sakit, obatnya cuma satu, bukan beli obat ke apotek, bukan periksa ke dokter. Baka nadzikru Qur'an li'illati, kalau saya sakit obatnya cuma satu, menyebut, mendengar cerita Nabi Muhammad SAW itu adalah obat bagiku. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara-acara seperti ini ayo diniati. Kalau kita memang pecinta Nabi Muhammad, insya Allah penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit zahir maupun batin. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Kalau para sahabat sakit apapun datang kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi adalah dokter bagi mereka, sakit apapun. Kalau sahabat apalagi datang dari peperangan, yang tangannya patah, kakinya patah, itu datang kepada Nabi Muhammad, diludahi oleh Nabi Muhammad, tangannya ditaruh di tempatnya, langsung kembali seperti sempurna, kembali seperti semula, berkat ludah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu sahabat yang namanya Qatadah, ketika perang Uhud, beliau kena panah persis di matanya, matanya sampai keluar. Ketika peperangan keluar matanya, ya enggak copot langsung, tapi masih ada urat yang nyantol gitu. Kemudian ditarik sama Qatadah, disimpan oleh Qatadah. Sampai setelah peperangan datang kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada Nabi Muhammad dengan mata yang coplok satu. Wahai Rasulullah, ini mataku coplok karena peperangan. Wahai Rasulullah, aku minta engkau menyembuhkannya. Diambil matanya oleh Nabi Muhammad, dikasih ludah Nabi Muhammad, ditaruh di tempatnya, fastafa fil hal, langsung sembuh tanpa membekas, tanpa operasi. Itu ludah Nabi Muhammad SAW. Itu nih kula jenengan ya ngapunten, tambah loro kabeh. Ludah Nabi Muhammad SAW menjadi obat bagi mereka. Karenanya kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Apa obat kita bagi kalau memang kita pecinta Nabi Muhammad? Menyebut nama Nabi Muhammad, mendengar maulid, menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Ini obat bagi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah menjadi obat yang mengobati penyakitnya zahir maupun batin. Imam Busiri itu yang ngarang Burda. Itu diceritakan beliau itu sakit fasir itu stroke separuh, sehingga beliau tidak bisa melakukan apapun. Kemudian bertawasul, memuji Nabi Muhammad melalui bait-bait syairnya. Amin tadabburi jiranim bidi salami. Dipuji Nabi Muhammad.
Sehingga sampai sempurna pujian Nabi Muhammad, beliau tertidur, kemudian mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi Muhammad dikasih selimut, badannya yang kena stroke itu diselimuti oleh Nabi Muhammad. Bangun tidur, berkat diselimuti Nabi Muhammad, sakit stroke-nya itu sembuh 100%. Karena itu selimut itu bahasa Arabnya burdah. Pujian itu dinamakan oleh Imam Busiri burdah selimut sebagai obat dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu guru kita Habib Salim bin Abdullah Syadiri mengatakan, barang siapa yang mempunyai sakit, baca itu burdah, insya Allah hajatnya, sakitnya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah, kisah nyata, saya pernah ketika di Malaysia itu, di Kuala Lumpur, saya datang ziarah kepada satu dzurriyyah Nabi, satu habaib. Bangsanya Barakah, namanya Habib Muksin, sampai sekarang masih hidup. Saya waktu ziarah silaturahmi, masuk ke rumah beliau, beliau lagi baca Maulid Diba. Waktu itu sudah mahalul qiyam. Ya, ketika ya Nabi salam alaika, saya datang. Saya ucapkan salam, dijawab assalamualaikum, kemudian suruh masuk ikut baca Maulid. Setelah mahalul qiyam, ya, baca Maulid wahina faroza atau apa wawulida sallallahu sampai akhir, sampai doa. Setelah doa, saya tanya, Habib, antum kok baca sendirian, baca Maulid? Kata Habibnya, oh ini sudah rutinitas saya, setiap hari saya harus membaca Maulid Diba. Harus saya membaca Maulid Diba, karena ada ceritanya. Saya tanya, apa ceritanya? Saya dulu tentara orangnya, intel. Saya dulu setelah kerja selesai, nggak lama saya kena stroke total, sampai tidak bisa gerak sama sekali, bahkan mengucapkan satu huruf pun tidak bisa. Saya berusaha di rumah sakit, tidak ada yang bisa nangani, sampai saya di rumah, kerjaan saya setiap hari melihat Maulid Diba. Walaupun saya tidak bisa mengucapkan satu pun huruf, tapi saya baca lewat hati. Saya baca mulai Bismillah ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa. Tiap hari saya lihat itu. Lama-lama sudah bisa mengucapkan sedikit ya Rabbi sholli ala Muhammad, tapi nggak fasih. Lama-lama lagi saya mulai bisa duduk, mulai bisa berjalan, mulai bisa bergerak, mulai bisa bekerja. Dan sekarang kau lihat, sakit saya stroke total 100% sudah sembuh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya nadar, berkat saya membaca Maulid Diba, mulai dalam hati saya tidak bisa apa-apa di atas kasur, sampai sekarang dikasih kesembuhan oleh Allah. Saya nadar setiap hari sampai mati saya tidak mungkin meninggalkan Maulid Diba, walaupun saya baca sendirian. Itu jelas. Kalau kita lihat, banyak cerita-cerita bagi orang yang pecinta Nabi Muhammad SAW. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, itulah obat bagi mereka. Karena itu kita periksakan diri kita, apakah kita perindu Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad SAW. Tapi harapan kita, walaupun kita orang yang tidak peduli dengan Nabi Muhammad, tidak peduli dengan syariat, tidak peduli dengan, tidak pernah merindukan Nabi Muhammad SAW, harapan kita mudah-mudahan insya Allah kita pun dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan penyakit ini, khususnya penyakit hati, berkat kita berkumpul membaca Maulid Nabi Muhammad, penyakit hati dibersihkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita berubah bersinar menjadi orang-orang yang pecinta Nabi Muhammad SAW. Insya Allah harapan kita ya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tutup dengan satu kisah di kitab Muntahasul Syarah Wasailul Wusul. Itu ada orang penghuni neraka, orangnya ini hafal Al-Quran. Ya bahasa kasarannya ya mereka adalah ustadz ulama, tapi penghuni neraka.
Orang hafal Quran nggak mungkin tidak kenal Nabi Muhammad. Karena itu penasaran malaikat ini. Ada satu malaikat penasaran, masa sih lupa dengan nama Nabi Muhammad? Kemudian turun malaikat ke neraka, ditanyai siapa nabimu, tidak ingat. Disuruh ingat-ingat, tidak ingat. Kemudian didikte dan terus didedes, ditanya, kemudian keingatan. Teringat salah satu nama Nabi Muhammad, yaitu Aqib. Disebut nama Nabi Muhammad, oh iya, nama nabiku adalah Aqib. Ketika nyebut Aqib di neraka, api yang membakar dirinya dan api di sekitarnya padam karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Karena itu ulama mengatakan penghuni neraka yang dulunya kenal Nabi Muhammad, bahkan hafal Al-Quran, ketika di neraka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Kenapa? Alasannya, kalau diingatkan nama Nabi Muhammad dan semua penghuni neraka menyebut Nabi Muhammad SAW, api yang di neraka akan padam. Tidak ada api sedikit pun di neraka kalau menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Harapan terakhir kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita memang kotor. Hati kita banyak cinta dunia, cinta jabatan. Hati kita banyak dendam. Hati kita penuh dengan hasud. Hati kita penuh dengan kebencian. Yang dengan penyakit ini sebab kita masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap perkumpulan-perkumpulan seperti ini, sholawat kepada Nabi Muhammad, kita berharap insya Allah ya, dengan menyebut nama Nabi Muhammad, sebab-sebab yang menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati ini, kotoran hati ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya Rabb, insya Allah berkat Nabi Muhammad tidak ada satupun yang masuk surga tapi lewat neraka ya Allah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Insya Allah yang sedikit ini memberikan ilmu yang sedikit manfaat. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Iki kang saged kula sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.